Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman. Bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang tidak bersyukur, Allah Maha Kaya dan terpuji. Ketua dan Sekretaris Senat duduk di depan, Prof. Siswanto Masruri dan Prof. Marakustam Siregar. Bapak Wakil Rektor 3 UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdur Rozaki. Berdiri, Pak. Tepuk tangan ya. Tadi Pak Ketua Senat dan Sekretaris belum berdiri. Kemudian saya ke sebelah kanan atau kiri dulu. Ya, oke. Direktur Pasca Sarjana Prof. Abdul Mustaqim. Ini profesor yang baru dikukuhkan, jadi kalau berdiri akan sangat lain. Mungkin cepat atau mungkin lambat. Coba kita lihat, kita tes. Profesor Dr. Inayah Rahmaniah. Wah. Profesor Suseknan Azhari. Profesor Abdul Karim. Profesor Abdul Munib. Kol-kolanya mantap ya. Dari Pak Wakil Rektor 3 ke arah barat, ya, Ibu Dekan kita, Profesor Hajah Sri Sumardi. Profesor Kamsi. Profesor Nurdin Laugu. Profesor Barmawi Munte. Kemudian di barisan kedua di belakang agak nggak kelihatan, jadi harus berdiri ya. Profesor Pribadi, Muhammad Pribadi ya. Oke. Bapak Dr. Ibi Satibi. Bapak Dr. Sumedi. Profesor Bapak Dr. Haji Syekhona Khalili. Tretan Dibi. Profesor Mahmud Arif. Syekhona Yusuf. Dr. Syekhona Yusuf. Profesor Erni Munastiwi. Profesor Ibnu Burdah. Oke, saya tadi nggak kelihatan. Ini Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, besok wisuda. Ya. Profesor Emma Marhumah. Terus disampaikan Ibnu Burdah. Dr. Muhammad Wildan, Dekan Fakultas Adab. Dr. Afda wa Iza, Dekan Fakultas FEBI.
Profesor Casmini. Itu anggota Senat kita, terima kasih. Kemudian saya perkenalkan yang berdiri di sana itu juga berjasa kepada pendidikan Anda. Itu adalah ahli Sotmes yang tukang posting-posting. Beliau adalah Pak Kabak Mahyudin. Kemudian Pak Boy S. Pradana yang sering menghubungi Anda mungkin pakai jas, ganteng sekali. Walaupun sudah hampir pensiun tapi tetap prima gitu ya. Kemudian saya urut tadi ada Bu Ratna Eryani tadi yang melayani Anda dari Fakultas Tarbiyah. Enggak tahu sekarang di mana Bu Erna? Bu Ratna Eryani. Iya. Kemudian Pak Edi Yusuf tadi ya, kalau enggak salah. Kemudian Pak Haryanto, tadi Fakultas Tarbiyah ada Pak Haryanto ya. Kemudian Ibu Eti Rohyanti dari Pasca Sarjana. Pak D kita, Pak D Jatno. Tadi mana Pak D Jatno tadi? Ya. Pak D Jatno, Mas Bambang. Ini Mas Doni, Mas Afan ya. Mas Dimas bukan Mas Afan ya. Kemudian saya perkenalkan yang mengurus seluruhnya. Pak Kabak Suef Rizal. Biasanya ada di sekitar sini. Ini beliau pakai jas, ganteng sekali. Hati-hati. Ada Ibu Siti Asfiah. Tadi saya lihat, tapi saya sekarang nggak lihat. Bagus Dede, Mas Aan, Mbak Novi, Mbak Hapsah, Mas Eko, Mas Hardi, Ibu Wati, Pak Mutakin, seluruh tim PT IPD, protokoler, tim konsumsi, tim penerima tamu, semuanya. Terima kasih. Para kaprodi, para sekprodi, para dosen, para tendik semuanya. Dan yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati. Seluruh keluarga, seluruh orang tua, seluruh saudara, Pak D, Pak Le, Paman, Simbah, calon, mari syukuri, mari berbahagia. Saya tadi sambil lihat Anda semua tersenyum bahagia. Ada yang sudah lulus S1, S2, S3. Sekarang yang lulus S1, siapa yang ingin melanjutkan S2? Angkat tangan. Angkat tangan, enggak usah ragu-ragu. Oke. Siapa yang S2 ingin lanjut S3? Angkat tangan. Oh, luar biasa. Siapa yang ingin melanjutkan sekolah ke Eropa? Angkat tangan. Enggak usah ragu-ragu. Malaikat sedang lewat. Siapa yang ingin melanjutkan sekolah ke Amerika? Angkat tangan. Ke Jepang? Angkat tangan. Ke Korea? Angkat tangan. Ke Taiwan? Siapa tahu ada yang ingin ke Taiwan? Oh, ada yang ingin ke Taiwan ya. Ke Australia. Siapa yang ingin ke Australia? Oke. Pergilah. Anda masih muda. Anda perlu melihat dunia. Pergilah jauh. Bermimpilah. Kejarlah. Jangan ragu-ragu. Jika Anda bermimpi dan tidak ditertawakan orang-orang di sekitar Anda, berarti mimpi Anda rendah dan kecil. Bercita-citalah, bermimpilah yang kira-kira orang-orang di sekitar Anda tertawa. Jika Anda ditertawai, berarti mimpi Anda cukup tinggi. Bermimpilah melakukan yang sulit, melakukan yang tidak mungkin. Siapa yang ingin menjadi pengusaha? Angkat tangan, coba. Wah, ini pengusaha ini. Menguasai
Siapa yang ingin menjadi pejabat pemerintah? Wah, banyak juga. Bupati, menteri, presiden. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, baru saja kemarin, 2 hari yang lalu, kita menyelenggarakan gawe besar. Gelar anugerah Doktor Honoris Causa kepada 3 pemimpin agama dunia. Yang pertama kepada Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU. Yang kedua kepada Dr. Sudibyo Markus, Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010 dan saat ini penasehat Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah Kardinal Miguel Angel Ayuso Guijo, Presiden Antar Iman Vatikan. Jadi 3 orang tadi, Ketua Umum PBNU, PP Muhammadiyah, pejabat Vatikan adalah Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga seperti Anda semua. Mereka mendapatkan gelar kehormatan dan menjadi bagian dari UIN Sunan Kalijaga. Hari ini Anda semua juga sama. Anda boleh katakan pada diri Anda bahwa Anda merupakan level bagian dan juga mungkin di dalam beberapa hal setara dengan orang-orang hebat itu untuk memacu semangat Anda. Para wisudawan, wisawati yang berbahagia, saya akan memberi hadiah 2 cerita secara singkat. Oke, silahkan ditampilkan di PowerPoint. Ya, Anda mungkin tahu ini. Ini adalah seorang ahli pedang Jepang bernama, siapa yang tahu? Miyamoto Musashi. Dia mempunyai prinsip yang kira-kira diterjemahkan di dalam bahasa Inggris seperti ini. It might seem difficult at first, but everything is difficult at first. Sepertinya sulit, tetapi semuanya sulit ketika pertama kali dilakukan. Jadi ketika Anda menemui kesulitan hidup, percayalah, kesulitan itu akan berlalu. Kesulitan itu akan Anda lewati. Salah satu kata-kata Miyamoto Musashi lagi adalah, there is nothing outside yourself that can ever enable you to get better, stronger, richer, quicker, or smarter. Everything is within. Everything exists. Seek nothing outside yourself. Ya tentu ngomongnya pakai bahasa Jepang. Tapi saya ucapkan dalam bahasa Inggris. Karena saya cari bahasa Indonesia tidak ada, saya terjemahkan sendiri. Tidak ada di luar diri Anda. Jika Anda ingin lebih baik, lebih kuat, lebih kaya, lebih cepat, lebih pintar, semuanya ada di dalam diri Anda. Semuanya ada dan jangan pernah mencari di luar diri Anda. Miyamoto Musashi, ahli pedang Jepang tahun 1584, 1645, yang biasa dalam tradisi Jepang disebut Ronin, ahli pedang yang mandiri. Dia menjalani laku-laku spiritual, juga latihan fisik, menulis prinsip itu yang disebut Dokudo. Dan bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berjudul
The Book of Five Rings, buku 5 cincin. Musashi memegang teguh self-reliance, percaya diri, inner calm, tenangkan diri sendiri, acceptance, terimalah apa adanya, jangan mengeluh, and discipline, disiplin. Prinsip inilah yang membuat Miyamoto Musashi memenangkan 60 kali pertarungan pedang. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, jika Anda dalam kesulitan, Anda bisa baca buku Miyamoto Musashi, Anda bisa download, PDF-nya ada, Anda bisa nikmati sambil latihan bahasa Inggris. Jika Anda ingin belajar bahasa Jepang, PDF-nya juga ada. Silahkan download dan baca. Sekali lagi, jangan berhenti belajar. Yang kedua, silahkan scroll down. Anda tahu siapa itu? Malala Yousafzai. Ini adalah salah satu buku yang ditulis sendiri, The Girl Who Stood Up for Education and Changed the World. Seorang gadis yang berjuang untuk pendidikan. Buku ini bercerita tentang masa kecil Malala di Pakistan. Dia beretnis Pashtun, lahir tahun 1977. Ayahnya seorang guru. Dia belajar di Pakistan, tetapi ada kelompok yang melarang gadis atau perempuan belajar. Kelompok itu bernama Taliban. Sekolah-sekolah untuk para gadis ditutup. Para gadis dipaksa untuk tinggal di rumah, setelah itu menikah secepatnya. Malala berjuang. Malala ingin setiap gadis seperti dirinya sendiri tetap belajar. Maka di mana-mana dia menyelenggarakan interview di radio, interview di TV, workshop, dan ceramah betapa pentingnya pendidikan. Tidak hanya untuk laki-laki, tetapi untuk perempuan. Bisa di scroll down, Pak? Iya. Anda tahu cerita Malala? Malala mendapat banyak ancaman dari kelompok yang menginginkan gadis harus di rumah, perempuan tidak boleh belajar. Dan akhirnya setelah menjalani ujian di sekolah, dia naik bis pulang ke rumah bersama teman-temannya dan di jalan dicegat, ditembak. 3 peluru menyasar di kepalanya, dia harus dilarikan di rumah sakit di Peshawar dan akhirnya dibawa ke rumah sakit ke Birmingham, Inggris untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah sadar, Malala meneruskan perjuangannya untuk tetap belajar dan mengajak teman-temannya belajar. Pada tahun 2014, Malala mendapatkan hadiah Nobel Prize, hadiah Nobel. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, Anda belajar di UIN Sunan Kalijaga, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalang-halangi. Anda belajar dengan aman, Anda belajar dengan damai, maka bersyukurlah. Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu khawatir. Begitu juga Anda bisa meneruskan kuliah Anda atau berusaha apapun tanpa pandang bulu, laki-laki atau perempuan. Anda bisa dengan tenang. Bersyukurlah, tidak harus ditembak 3, tidak harus menerima ancaman seperti Malala. Lanjutkan mimpi-mimpi Anda. Lanjutkan. Ini statement Malala yang ditulis di dalam bukunya.
There was black and white, a death threat against me. I think I had known this moment might come someday. No, here it was. I thought back to those mornings in 2009 when school first reopened and I had to walk to school with my books hidden under my scarf. I was so nervous in those days, but I changed since then. I was 3 years older now. I had traveled and given speeches and won awards. Here was a call for my death, an invitation from one terrorist to another, saying, "Go ahead, shoot her." And I was calm as could be. It was if I was reading about someone else. Kira-kira Indonesianya begini, di dalam buku Malala. Kebetulan Malala adalah seorang Muslim seperti Anda. Seperti hitam dan putih. Ancaman kematian kepada saya. Saya kira itu akan terjadi dan saat itu terjadi. Saya ingat tahun 2009, pagi hari ketika sekolah dibuka pertama kali, dengan buku-buku yang saya sembunyikan di bawah jilbab saya. Saya gugup, tetapi saat ini tidak lagi. Saya sudah lebih matang. Saya sudah memberikan ceramah dan saya sudah pergi kemana-mana dan saya mendapatkan penghargaan. Ancaman kematian datang, satu teroris yang lain. Mereka menembak saya, tetapi saya tetap tenang. Seperti saya melihat cerita orang lain yang ditulis di dalam buku. Inilah Malala. Pada halaman 121 di dalam buku itu, Malala juga menerangkan apa yang dia mau, that you want an education for yourself, for all girls, for his sister, his daughter, for him. Ini cita-cita yang sangat tinggi dalam kondisi perang, kondisi tidak aman, penuh dengan ancaman, tetapi Malala tetap bercita-cita untuk meraih pendidikan. Inilah cita-cita Malala, cita-cita Anda juga. Anda di dalam perdamaian tidak perlu takut, tidak ada yang mengancam. Anda bisa mengajukan S2 dengan biaya LPDP. Bisa. Anda bisa mengajukan aplikasi ke Fulbright. Bisa. Anda bisa mengajukan aplikasi ke AusAid Australia. Bisa. Fulbright Amerika. Anda bisa mengajukan beasiswa Endeavor ke Australia. Bisa. Anda bisa mengajukan beasiswa ke Mombusho Jepang. Bisa. Anda bisa mengajukan beasiswa ke DAAD Jerman. Bisa. DAAD adalah Deutsche Austauschdienst. Deutsche Etudiante Austauschdienst. Kemana saja Anda bisa. Dan banyak sekali kemungkinan setelah Anda menjadi sarjana. Sekali lagi, Anda bisa duduk di rumah, menikmati hari, sejenak, break sejenak, setelah itu pikirkan mau kemana Anda. Pergi ke Jerman, pergi ke Jepang, pergi ke Korea, pergi ke Amerika, pergi ke Australia, pergi ke Gunung Kidul, pergi ke Magelang, pergi ke Klaten. Terserah Anda, dunia luas. Pergilah jauh-jauh, jangan tinggal di rumah terlalu lama. Ingat 2 cerita
Pertama, Miyamoto Musashi. Dengan prinsip Dokodo, tidak pernah kenal menyerah, disiplin, percaya diri. Kedua, Malala Yousafzai, pemberani, tidak pernah menyerah, mengejar cita-citanya. Anda sekalian, para wisudawan, wisudawati, hidup dengan aman, damai, tidak ada ancaman apapun di Indonesia. Tinggal satu, kejarlah mimpi Anda, apapun itu. Dan ingat, jika Anda bercita-cita tidak ditertawakan oleh teman-teman Anda, berarti cita-cita Anda sangat kecil. Jika Anda bercita-cita tinggi, ditertawakan orang-orang sekitar Anda, berarti Anda sudah benar. Cita-cita Anda sudah besar dan tinggi. Tolong diucapkan setelah saya ya. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. 1, 2, 3. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.